Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya buatkan video dengan tema tidak ada yang namanya sholat daim. Yang ada yaitu zikrullah secara daim. Perlu diketahui, arti kata daim adalah terus-menerus atau berkekalan. Tema ini saya angkat karena telah tersebar orang-orang yang mengajarkan tentang sholat daim. Padahal di dalam syariat Islam atau aturan di dalam agama Islam itu tidak ada. Oleh karena itu, perlu saya bacakan dalil-dalil semua yang berkaitan dengan sholat dan zikrullah. Saya sebutkan nantinya tentang aktivitas yang bisa dilakukan secara daim atau secara terus-menerus tanpa terikat waktu adalah zikrullah atau mengingat Allah, bukan sholat. Oleh karena itu, saya bacakan dahulu dalil tentang sholat. Pada surat Toha ayat 14, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi Allah itu memerintahkan mendirikan sholat atau mengerjakan sholat untuk mengingat Allah. Sholat adalah aktivitas amal soleh yang mana itu adalah bagian dari zikrullah. Dan sholat itu ditentukan waktunya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Diperjelas di dalam hadis riwayat Muslim nomor 612, Rasulullah SAW bersabda, waktu zuhur dimulai saat matahari tergelincir ke barat, waktu zawal, hingga bayangan seseorang sama dengan tingginya, dan selama belum masuk waktu asar. Waktu asar masih terus ada selama matahari belum menguning. Waktu sholat maghrib adalah selama cahaya merah saat matahari tenggelam belum hilang. Waktu sholat isya ialah hingga pertengahan malam. Waktu sholat subuh adalah mulai terbit fajar sodik selama matahari belum terbit. Dan perlu diketahui, ada waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat. Di dalam hadis yang tadi, pada kalimat terakhirnya, Rasulullah SAW bersabda, jika matahari terbit, maka tahanlah diri dari sholat karena ketika itu matahari terbit antara dua tanduk setan. Itu artinya, sholat tidak bisa dilakukan secara daim atau secara terus-menerus tanpa terikat waktu, melainkan harus mengikuti waktu yang telah disyariatkan di dalam Islam. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa dilakukan secara daim hanyalah zikrullah atau mengingat Allah. Kita ketahui zikrullah itu atau mengingat Allah banyak ragamnya. Bisa berupa sholat seperti dalil yang tadi saya bacakan, kemudian bisa dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, seperti hanya membaca kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat, istighfar, dan semua hal yang bisa menghantarkan kepada Allah, memuji kepada keagungan asma-asmanya, sifat-sifat Allah, itu adalah disebut zikrullah, mengingat Allah. Kalau anjuran untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya dalam semua keadaan, itu ada dalilnya, baik itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, dan juga di dalam kitabnya wali Allah.
Seperti halnya beberapa yang perlu diketahui berikut ini. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah Ta'ala berfirman, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, ini ada dua petunjuk pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang ada batasan pelaksanaan sholat pada kalimat awal yang tadi saya bacakan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, itu artinya ada waktu yang menentukan berakhirnya sholat, setelah itu tidak bisa lagi sholat. Ada waktu-waktunya, tidak bisa dilakukan secara daim, secara terus-menerus. Sedangkan zikrullah atau mengingat Allah itu dianjurkan setelah melaksanakan sholat, itu dianjurkan membaca sebanyak-banyaknya supaya beruntung. Dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya. Dalil anjuran mengingat Allah banyak-banyak dalam segala keadaan juga ada dalilnya di dalam surat An-Nisa ayat 103. Allah Ta'ala berfirman, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Begitu juga di dalam surat Al-Imran ayat 191 Allah Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Nah, pada surat Al-Imran ayat 191 yang barusan saya bacakan, itu adalah anjuran Allah untuk zikrullah pada segala macam keadaan, di saat berdiri, duduk, berbaring, dan zikrullah yang Allah anjurkan pada surat Al-Imran ini adalah dengan cara tafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian setelah memikirkan penciptaan langit dan bumi itu, berujung kepada memuji Allah, memuji nama-namanya, asma-asmanya. Selain di dalam Al-Quran, pada hadis Nabi juga ada anjuran untuk zikrullah secara daim, secara terus-menerus, walaupun pada hadisnya tidak tertulis secara harfiah, tidak tertulis secara tekstual dengan kata daim. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hendaknya lisanmu senantiasa basah dengan zikrullah. Nah, kalimat senantiasa itu pada hakikatnya memiliki makna yang sama dengan secara terus-menerus, secara daim. Nah, dan di dalam kitabnya Wali yang bernama Kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat milik wali Allah yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri, Allah menyampaikan kalam hakikat, hambaku yang sebenar-benarnya adalah yang tetap berzikir kepadaku tanpa diselingi oleh kealpaan. Pada kalimat tanpa diselingi oleh kealpaan itu artinya zikirnya tidak pernah lalai, tidak pernah terputus. Itu pada hakikatnya sama dengan anjuran untuk berzikir atau mengingat Allah secara daim, secara terus-menerus. Seperti itulah saudaraku, yang ada itu zikrullah secara daim. Sedangkan sholat tidak bisa secara daim, melainkan harus menyesuaikan, mengikuti waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi kalau ada yang masih ngeyel tentang adanya dalil tentang sholat daim, suruh saja sebutkan dalilnya dari mana. Ya, kalau misalkan ada, bisa disampaikan kepada saya. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.